Gadis barbar pilihan Ustadz Tampan. Bab 112. Yulia berpura-pura melupakan kejadian di mana ia bertengkar saat di kamar bersama suaminya karena masalah kehamilan yang tidak ia inginkan. Tapi ia tidak bisa tinggal diam saja, apalagi suaminya yang seperti menyembunyikan sesuatu darinya. Semakin membuatnya curiga karena suaminya tidak bisa menjawab pertanyaan darinya terkait ia hamil atau tidak. Aku akan mendatangi dokter Syera nanti. Dia berbohong atau tidak, aku akan paksa dia supaya jujur. Semua jawaban suaminya yang disembunyikan darinya pada dokter Syera memiliki jawaban yang ia cari. Aku harap aku tidak benar-benar hamil, ya Allah, doa Yulia begitu cemas. Yulia hanya takut, dia tidak ingin hamil sekarang karena menjadi seorang ibu tidak lagi mudah baginya. Apalagi ketika berada di fase sedang hamil. Ia tidak mau seperti Tante Windy. Ikram merasa tak sanggup lagi menyimpan beban pikiran yang selama ini menghantuinya sendirian. Seperti menyembunyikan seberkas sinar kebahagiaan yang seharusnya bisa dinikmati oleh keluarganya bersama-sama. Perasaan bersalah mulai merasuk dalam benaknya dan ia merasa sudah tak tahan lagi. Tidak, saya harus mengungkapkannya. Tidak adil untuk mereka semua jika saya terus menyimpan rahasia ini, batin Ikram dengan tegas. Rasa takut, cemas, dan kesedihan bercampur menjadi satu, namun ia tahu bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk berterus terang. Mengumpulkan keberaniannya, Ikram kemudian memanggil seluruh anggota keluarganya. Tak lama kemudian, satu persatu keluarga besar Ikram memenuhi ruang tamu. Menunggu penjelasan dari Ikram mengenai alasan di balik panggilan mendadak ini. Dalam hati Ikram terucap doa, berharap ia memiliki cukup kekuatan untuk mengungkap kebenaran yang telah lama ia sembunyikan ini. Ikram, apa yang ingin kamu katakan pada Abi dan semua orang? Iya Ram, abang harus berhenti ngajar loh gara-gara kamu telepon abang suruh ke dalam, sahut Gus Hilmi, melipat kedua tangannya di atas perut. Kabar burukkah? Tanya Umi Husna agak khawatir. Ikram menghela napas panjang lalu menatap semua keluarga yang begitu ia sayangi. Ikram mau menyampaikan berita baik dan buruk. Berita baiknya dulu, katakan Ram, pinta Abi Laksa tak sabaran. Berita baiknya alhamdulillah Abi, Umi, doa kalian terwujud. Maksudnya Ram? Tanya Ningwardah yang tengah memangku Unaya, sedangkan yang lainnya menunggu jawaban dari Ikram dengan begitu cemas. Istri Ikram hamil, ungkap Ikram menatap keluarganya disertai senyuman lebar. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah ya Allah. Semua mengucap rasa syukur, bahkan Umi Husna menangis saking bahagia mendengar berita membahagiakan yang selama ini dia tunggu-tunggu. Cucu dari putra keduanya akan segera hadir di keluarganya. Betapa bahagia dirinya. Sebelum Ikram kembali melanjutkan perkataannya, wajahnya sudah dicium oleh Umi Husna. Kening dan kedua pipi bergantian. Makasih banyak putraku, Umi bahagia Ram. Akhirnya kita akan kedatangan keluarga baru. Mau itu perempuan ataupun laki-laki Umi. Harap bayinya sehat dan Yulia pun ikut sehat. Sekarang di mana menantu Umi? Yulia ada di asrama Umi. Ikram sungguh tidak tega melunturkan senyuman dari wanita hebat di hadapannya ini jika tahu kabar buruk yang akan dia katakan. Umi akan suruh Abdin dalam buat bawa Yulia sekarang ke sini. Umi ingin mengelus perutnya dan memberikan terima kasih karena keturunan kamu berada di rahimnya. Umi maaf, sesal Ikram tiba-tiba sambil mengecup punggung tangan Uminya yang sudah keriput. Maaf Umi,
Ikram benar-benar minta maaf pada Umi dan Abi. Kenapa minta maaf? Tunggu berita buruk yang ingin kamu katakan apa Ram? Abi Laksa mendadak memegangi jantungnya, bersiap mendengarkan berita buruk yang mungkin saja membuat jantungnya terkejut. Istri Ikram masih belum tahu jika dia sedang hamil. Ikram, bagaimana mungkin istri kamu tidak tahu? Yulia yang mengandung. Dialah yang jelas pertama harus tahu. Tapi ini faktanya Bang. Ikram merahasiakan kehamilannya karena Yulia tidak mau hamil. Umi Husna tidak tahu harus apa selain menutup mulutnya, terkejut dengan apa yang putra keduanya katakan. Kak, kenapa Yulia tidak mau hamil? Tanya Abi Laksa setelah menenangkan dirinya. Yulia takut, Abi. Dia masih belum dewasa. Pola pikirannya masih labil. Takut tidak bisa menjadi ibu yang baik untuk anaknya dan masih banyak ketakutan yang Yulia takutkan jika dia hamil. Ikram tidak akan menceritakan Yulia ingin menggugurkan kandungannya pada keluarganya. Entah bagaimana reaksi mereka jika tahu. Terutama abinya, mungkin sakit. Jantungnya akan kumat. Yulia takut hamil, aku pernah merasakan di posisinya, ujar Ningwardah mengelus pipi cubi putrinya dengan sayang. Putrinya ini anteng sekali dengan permen susu dari suaminya. Bagaimana nanti jika aku melahirkan? Apa aku bisa atau gagal? Dan juga bagaimana menjadi ibu yang baik untuk anakku nanti karena seorang ibu adalah guru pertama yang harus mengajarkan anaknya. Yulia hanya takut gagal menjalankan tugasnya. Jika Ikram selalu ada untuk istrinya, pasti dia pelan-pelan bisa menerimanya. Gus Hilmi mengusap kepala istrinya. Dia mengangguk setuju apa yang dikatakannya. Yang harus kita tahu, gak ada seorang ibu yang tega menggugurkan kandungannya. Apalagi jika anak itu hasil dari buah cinta mereka. Istrimu harus tahu Ram jika kodratnya itu mengandung, melahirkan dan menyusui. Ikram diam mendengarkan perkataan abangnya. Kamu bisa Ram. Dik Yulia hanya takut. Dan kamu sebagai suami harus mengubah rasa takut itu menjadi rasa syukur karena Allah telah menitipkan kehidupan di rahim istrimu. Percaya, Yulia pasti akan menerima takdirnya yang harus menjadi seorang ibu. Walaupun mungkin tidak akan semudah itu, lanjut Gus Hilmi. Umi akan bicara pada Yulia, putus Umi Husna berdiri dari tempat duduknya. Umi tunggu. Tahan Abi Laksa. Ikram suaminya, dia yang harus mengatakannya. Kita tidak boleh ikut campur mengenai hubungan mereka berdua. Abi yakin Ikram bisa mengatasi masalahnya sendiri. Umi Husna terdiam sejenak lalu mengangguk. Baiklah Bi. Tapi Umi mau mengunjungi menantu kita. Umi hanya ingin melihat kondisinya sekarang. Besok pagi Umi bisa melihatnya. Sekarang sudah sore, biarkan Yulia bersama teman-temannya. Putus Abi Laksa dan Umi Husna mau tak mau mengangguk lagi. Kalau gitu Umi mau masuk ke kamar mau mengucapkan rasa syukur pada Allah karena Yulia hamil. Juga mau berdoa semoga kandungan Yulia sehat selalu. Setelah kepergian Umi Husna, Ningwardah pun ikut pergi. Namun Unaya tidak mau ikut dan kini malah duduk di pangkuan Ikram dengan begitu anteng. Kapan kamu akan mengatakan kehamilan istrimu padanya? Dik Yulia yang hamil Ram, dia harus tahu agar bisa menjaga kandungannya, sahut Gus Hilmi, apalagi dia tahu tingkah laku adik iparnya yang selalu naik pohon rambutan dan pohon mangga. Aku akan mengatakannya pelan-pelan agar Yulia ngerti Bang. Tapi nanti bukan sekarang. Ikram telah mencobanya dan gagal. Istrinya tidak bisa mengerti keadaannya. Yulia masih naik pohon. Ikram mengangguk, memijat pangkal dahinya yang mendadak pening. Dia hampir hilang akal akan tingkah istrinya yang semakin nakal.
Apa karena faktor kehamilan atau memang sikapnya seperti itu? Tapi yang pasti istrinya semakin nakal dan tidak mau diatur. Tunggu, istri kamu sering naik pohon. Kaget Abi Laksa. Iya Bi. Pagi aja Yulia hilang dari pengawas Ikram. Padahal Ikram baru tidur beberapa menit aja dia udah naik ke atas pohon mangga dekat rumah. Hampir jatuh, untung aja Ikram sigap tangkap dia. Kedua pria itu terkejut mendengar perkataan Ikram. Mereka sampai memegangi jantung masing-masing. Dan Unaya pun ikut-ikutan sambil cekikikan, walaupun dia tidak mengerti. Abi minta para santri putra tebang pohon mangga sama pohon rambutan aja kalau gitu. Putus Abi Laksa masih memegangi jantungnya. Dia syok akan sikap menantunya yang satu itu. Semua pohon di belakang pesantren tebang juga, ucap Gus Hilmi ikut-ikutan. Jangan terlalu berlebihan, Bi, Bang. Pohon di pesantren ini sudah begitu lama tertanam. Dan menjadi makanan sehari-hari pada santri juga, papar Ikram merasa tak enak. Tapi hanya itu caranya agar istrimu tidak akan lagi manjat pohon. Kita juga bisa lega. Abi takut kalau sewaktu-waktu istrimu manjat pohon dia terjatuh. Kita bisa mengawasinya Bi. Jadi jangan menebang semua pohon di pesantren. Jika di tebang tidak ada lagi tempat teduh untuk para santri menghafal. Abi Laksa dan Gus Hilmi mengangguk menyetujui keputusan dari Ikram. Masya Allah, Yulia, entah kenapa aku pangling loh sama kamu. Kamu benar-benar hali. Puji Hawa jingkrak-jingkrak begitu senang karena sahabat akhirnya kembali ke pondok lagi. Hali apa Anda? Bingung Yulia. Cantik artinya, jawabnya. Iya benar, wajahnya makin cerah aja, pakai perawatan apa nih? Spill dong. Tanya Irma sedikit cemberut karena sekarang di pipinya terdapat jerawat. Mungkin karen ia sedang datang bulan, wajahmu jadi sensitif. Biasa aja kali, gue pakai perawatan seadanya. Terpaksa gue karena Mas Ubi yang minta. Gue harus perawatan. So sweetnya. Aku jadi ingin nikah cepat. Tapi lulus pesantren masih lama, sahut Hawa, tiba-tiba membayangkan dirinya dengan Dokter Adama membuatnya senyum-senyum sendiri. Namun, senyuman luntur saat sadar akhir-akhir ini dokter yang ia kagumi begitu dekat dengan Dokter Syera. Dokter dengan dokter memang sangat cocok. Tidak ada Vela. Untuk Hawa masuk. Hayolo, siapa yang dari kalian nikah duluan? Kalau gue sih udah sold out ya. Mereka menunjukkan Maryam dari balik jendela yang tengah sibuk menghubungi keluarganya dengan telepon umum yang ada di ruangan ustazah dan para ustazah. Maryam sih menurutku. Karena dia udah punya pemikiran dewasa, ilmu agamanya pun udah mantap dan juga bisa memasak untuk suaminya kelak. Mana masakannya enak lagi, gak? Heran dia dipercayakan Bunyai untuk masak di dalam sama Mbak Siti, sahut Hawa. Iya bener. Tapi sekarang Mbak Siti masih jadi abdi dalam kan walaupun udah nikah sama Kang Abdul. Masih lah. Tapi gak seaktif kayak dulu karena kan dia melakukan tugasnya sebagai istri. Juga. Beruntung banget gak sih Mbak Siti sama Kang Abdul dikasih rumah sebagai hadiah. Pernikahan dari Umi Husna dan Abi Laksa. Beruntung banget. Dua guru besar kita memang begitu baik dan menganggap Kang Abdul dan Mbak Siti anak mereka. Dokter Adam juga kan pernah dibiayai kuliah kedokteran sama almarhum Kiai Rahman. Keluarga Al-Husain memang begitu baiknya, Masya Allah. Yulia hanya bisa diam mendengar obrolan Hawa, Gendis dan Irma yang tengah membicarakan keluarga suaminya yaitu sekeluarga Al-Husain. Tiba-tiba Maryam keluar dari ruang para pengajar. Terlihat matanya sembab, entah kenapa membuat mereka mendekat dengan panik. Lo kenapa Mar? Gak biasanya lo nangis. Ia cerita sama kita.
Apa kamu ada masalah? Siapa memang yang kamu telepon tadi sampai buat kamu menangis? Jangan banyak tanya, sekarang kita tenangin Maryam dulu, sahut Hawa. Mereka mengangguk lalu mendudukkan perempuan yang terisak hebat dengan air mata yang membasahi pipinya. Ini minum dulu, sahut Hawa memberikan botol minum yang sejak tadi dia pegang pada Maryam. Setelah tenang dan tangisannya sedikit mereda, Maryam menatap keempat sahabat bergantian. Abahku sakit, kata Umi tadi sekarang dilarikan ke rumah sakit. Pantas saja hati aku gak tenang sejak tadi ternyata aku mendapatkan berita buruk hari ini. Aku ingin pulang melihat kondisi abahku, tapi Umi bilang aku harus tetap nunggu di pesantren seminggu lagi dan jangan memikirkan kondisi abah, fokus pada pelajaranku. Bagaimana aku bisa fokus jika abahku sakit? Maryam menutup wajahnya dan kembali menangis. Dia lemah jika berkaitan dengan keluarganya. Yulia seketika memasang wajah sedih, dia begitu terenyuh karena Maryam sesayang itu dengan abahnya. Memangnya sakit apa abah Lomar? Sakit ginjal, sahut Hawa kini memeluk erat tubuh Maryam yang tidak mampu mengatakannya. Mar, abah kamu akan baik-baik aja. Kamu harus berdoa terus demi kesembuhannya. Maryam menghapus air matanya lalu mengangguk. Tinggal seminggu lagi aku bisa pulang. Aku tahu Umi memintaku seminggu lagi di sini karena dia sekarang tidak punya uang untuk aku pulang. Aku pun bulan ini gak dapat transferan dari Umi. Mungkin sekarang Umiku kesulitan uang karena membiayai pengobatan abah. Kalau lo butuh uang, gue bisa kasih Mar, sahut Yulia tiba-tiba. Jangan menunda-nunda waktu. Lo harus pulang dan lihat kondisi abah lo. Tapi Sir, gue akan kasih uangnya sama lo Mar, jangan menolak dan jangan kembalikan uangnya. Anggap aja uang yang gue kasih sebagai tanda hadiah. Maryam tidak tahu harus apa selain menangis haru dan kini memeluk erat tubuh Yulia. Makasih banyak Yulia. Aku gak tahu harus bilang apa selain makasih padamu. Yulia tersenyum tipis. Uangnya dari suaminya beberapa hari lalu masih ada. Ia akan memberikannya pada Maryam karena dia lebih membutuhkan daripada dirinya. Uangnya gue simpan di asrama. Ayo kita pergi dari sini sekarang. Mereka berlima pun akhirnya pergi dari ruangan pengajar menuju asramawati. Tehek. Ya Allah, Yulia, uang yang kamu kasih ke aku ini terlalu banyak. Aku gak akan bisa mengembalikannya padamu. Pandangan Yulia menatap Maryam yang menangis sambil memegang amplop putih yang dia berikan padanya. Dia mengusap pundak Maryam lalu tersenyum tipis. Santai aja kali. Itu uang punya gue, kata Mas Ubi, gue bebas pakai uangnya. Suami gue juga pasti akan setuju karena gue kasih uangnya ke orang yang butuh kayak lo, jadi jangan dikembalikan. Gue kasih buat lo bukannya minjam. Maryam memeluk erat tubuh Yulia penuh haru. Sekali lagi terima kasih Yulia. Kamu telah membantuku, semoga Allah membalas kebaikanmu, Yulia. Besok kan kamu perginya Mar? Tanya Hawa mengusap air matanya. Dia ikut haru. Karena akhirnya Maryam bisa pulang karena Yulia memberikan uang padanya. Iya, besok aku akan pergi ke stasiun pagi-pagi. Semoga selamat sampai tujuan, Mar. Sekarang gue mau keluar mau mandi soalnya. Gerah padahal sore ini gue udah mandi. Gak mau aku antar? Hawa bertanya. Cek gue bukan anak kecil elah. Tengah malam aja gue berani keluar dari asrama. Masa pergi ke kamar mandi harus diantar? Cih cupu. Mereka tertawa melihat ekspresi kekesalan dari Yulia. Nah gitu dong Mar, lo harus ketawa. Jangan sedih-sedih terus soalnya kalau lo ketawa, jadi manisnya tambah berkali-kali lipat.
Yulia tanpa sadar mengambil kata-kata suaminya yang pernah terucapkan olehnya. Ketika ia sedih lalu tertawa. Padahal belum 1 jam ia berada di pesantren tapi ia merindukan rumahnya bersama suaminya, apalagi suaminya. Sore ini jika di rumah ia biasanya selalu menatap senja di dekat jendela dengan suaminya yang memeluknya sembari menunggu azan maghrib berkumandang. Kalau gitu gue pergi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awas jangan lama-lama soalnya 25 menit lagi azan maghrib. Jangan keluyuran kemana-mana, mandi setelah itu kembali ke asrama lalu kita sama-sama pergi ke musola untuk salat berjamaah, pesan Hawa yang begitu cerewet. Iya bawel. Aku bawel kayak gini juga demi kebaikanmu, Yulia. Yulia berhenti melangkah saat ingin keluar dari pintu dengan handuk dan gayung yang berisikan alat mandi miliknya. Perkataan Hawa begitu dehafu untuknya. Ia lagi-lagi teringat perkataan suaminya.